apa kabarnya? Kakak percaya semuanya sehat, semuanya kuat dan penuh sukacita. Are you ready kids? Yes! Are you ready kids? Yes! Lagi ya. Are you ready kids? Yes! We are the Cintu Kids. Nah, adik-adik, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, yuk, kalian udah siap belum mau ibadah hari ini? Coba duduknya. Ayo duduknya yang manis, duduknya yang baik. Jangan ngobrol, jangan sambil main yang lain. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu. Kami mau bawa Tuhan seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di setiap rumah-rumah yang ada. Tuhan Yesus melawat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan ini hidupku Tuhan. Ini hatiku. Mari adik-adik nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Sekali lagi. Ini sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan dari awal. Ini hidupku, ini hatiku. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan ini hidupku. Ini hidupku, ini hatiku. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku. Ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Katakan ku sembah. Ku sembah
Yesus Tuhan, ku sembahkan. Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Yesus, sembah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Yesus, kami mengasihi Tuhan, kami sayang Tuhan Yesus, kami cinta kami sembah Kau Tuhan, Yesus, haleluya, Yesus Tuhan, we love you, haleluya, we love you, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, mari kita panggil namanya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Taruh tanganmu di dada, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik buat setiap kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mengasihi Engkau. Apapun Tuhan yang kami alami, walaupun Tuhan di situasi COVID saat ini, kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak pengen menyapa kalian. Are you ready kids?
Yes. Are you ready kids? Yes. Are you ready kids? Yes. We are the Jitu Kids. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Udah siap belum? Ayo coba lari-lari kecil dulu di tempatnya masing-masing. Lari kecil-kecil dulu. Semua kakak-kakak udah siap belum? Siap. Wah semuanya pada semangat ya. Wah kakak lihat wah adik-adik juga pada lari-lari kecil loh di tempatnya. Wah senang sekali ya hari ini ya. Yuk kita mau nyanyi, kita mau nyapa teman-teman kita. Kita mau bilang hi everybody, how are you today? Yuk kita mau nyanyi lagu yuk. Lagu hi everybody. For you and me. Now if you're ready, let's count together. Starting 1, 2, 3. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody siap-siap. Do 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 do. Come on everybody. Siap. Jump jump jump. Hop 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 hop. Now clap your hands and singing hallelujah. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi ya. Siap? Hi everybody, how are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's count together. Start in 1, 2, 3. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody. Jump jump jump. Hop 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 hop. Now clap your hands and singing hallelujah. Now everybody. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody. Jump jump jump. Hop 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 hop. Now clap your hands and singing hallelujah. Sekali lagi. Now everybody sing. La 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 la. Now everybody dance. Do 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 do. Come on everybody. Jump jump jump. Hop 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 hop. Now clap your hands and singing hallelujah. Clap your hands. Now clap your hands and singing hallelujah. Once again. Now clap your hands and singing hallelujah. Haleluya. Wow, keren banget. Nah, adik-adik, kalian udah siap belum untuk dengerin firman Tuhan? Are you ready untuk dengerin firman Tuhan? Hari ini seru banget loh. Nah, yuk adik-adik sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau doa dulu yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan, kalau saatnya Tuhan kami mau duduk diam, kami mau jadi murid yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami. Kami boleh mengerti, kami boleh diajar, dan kami boleh Tuhan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Udah siap belum dengerin firman Tuhan? Kalian udah siapin belum Alkitabnya? Nah, bagi yang belum bawa Alkitab, ambil gih Alkitabnya. Tapi minggu depan kalian udah siapin ya Alkitabnya ya kalau mau ibadah. Nah, karena Alkitab ini buku yang super keren sekali. Banyak cerita-cerita tentang Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, hari ini kakak juga ditemenin sama teman kita. Ketemu lagi dengan Mingke. Hai Mingke. Hai Kak Noveni.
kamu juga mau dengerin firman Tuhan kan? Kamu Iya duduk yang dong. manis ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau cerita tentang seorang bapak. Namanya Bapak Abram. Kok Bapak Abram sih? Inke, kamu tahu nggak Bapak Abram itu siapa? Bapak yang di Alkitab itu Kak, yang diceritain. Iya, memang bapaknya di Alkitab. Nah adik-adik namanya Abram. Kok Abram sih? Biasanya memang kita dengarnya Abraham ya. Tapi sebetulnya nama dia awal adalah Abram. Tapi Tuhan merubah namanya menjadi Abraham. Mau tahu kisahnya? Nah, Bapak Abram ini dikenal dengan Bapak seorang yang beriman. Bapak orang beriman itu ya Bapak Abram ini. Nah, gimana sih kenapa dia bisa jadi beriman? Karena dia suka diuji sama Tuhan. Wah, dia mengalami ujian adik-adik. Nih, kayak kakak nih, misalnya kakak mau ujian. Adik-adik pernah gak ngalamin ujian di sekolah? Aku pernah Kak, Oh, kamu pernah ujian ya, Mingke? Iya. Kamu ujian apa? ujian pelajaran matematika. Oh, ujian matematika. Wah, susah dong ya ujian matematika ya. Pusing Kak, pusing. Pusing. Oh iya, matematika tuh susah ya adik-adik. Tapi ini lebih susah lagi. Bapak Abram bukan ngalamin ujian matematika, tapi ujian iman. Iman itu apa Kak? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iman itu bukan cuma percaya, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iman itu apa, Mingke? Percaya kepada Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah adik-adik, Bapak Abram ini mengalami ujian iman. Dan dia diuji oleh Tuhan dengan ujian yang berat-berat sekali. Ada 3 ujiannya. Apa itu? Yuk kita mau lihat di Alkitab. Kalau di kitab di Kejadian pasalnya yang ke-15 itu diceritakan bahwa adik-adik mulai dari kitab Kejadian pasal 12, kemudian 15 sama yang nanti di 22, Kejadian 22. Nah adik-adik di kitab Kejadian pasal yang ke-12 waktu itu Tuhan ngomong sama Abram. Ujian yang pertama adalah Abram disuruh pergi. Asik dong Kak pergi. Abram tuh disuruh pergi, tapi bukan pergi yang biasa-biasa, tapi perginya ke suatu tempat yang jauh yang Abram tuh nggak tahu di mana. Oh bukan jalan-jalan ya Kak. Bukan. Jadi Abram itu waktu suatu hari Tuhan bilang sama Abram, Abram, sekarang kamu pergi ya ke satu negeri, kamu bawa semua yang kamu ada, rumah kamu harus jual, kamu gak boleh balik lagi ke tempat ini. Padahal adik-adik itu rumahnya, itu tempatnya, dia punya keluarga dan dia udah senang ada di sana. Tapi ternyata Tuhan suruh dia pergi, padahal itu udah enak, udah nyaman. Kira-kira Abram mau gak ya? Wah sayang dong Kak. Kan udah lama tinggal di situ. Iya. Oleh karena itu tuh ujian yang pertama. Kira-kira Abram mau gak ya pergi meninggalkan tempatnya yang menyenangkan, yang nyaman buat dia? Kemana aku harus keluar? Melangkahlah, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan padamu. Tapi firman Tuhan berkata, Abram pergi. Wow, ternyata Abram tetap pergi padahal dia gak tahu dia mau kemana. Karena Tuhan cuma bilang ke satu negeri yang akan aku tunjukkan. Padahal juga gak tahu, gak ada Google Map, gak bisa naik Grab, harus jalan. Dan Tuhan tuntun Abram dan dia bawa istrinya dan keponakannya dan seluruh hamba-hambanya dan binatangnya dia bawa. Nah adik-adik, ujian yang pertama Abram lulus, tepuk tangan dong. Yeay. Ujian yang pertama Abram taat. Abram mau pergi dari tempatnya, dari rumah kediamannya ke satu negeri yang dia gak tahu. Nah adik-adik, puji Tuhan Abram lulus ujiannya. Yeay, Abram lulus ujian yang pertama. Sekarang ujian yang kedua yang juga jauh lebih berat buat Abram. Nah adik-adik, di Kejadian pasal yang 15 Tuhan memberikan janji buat Abraham. Janji Kak. Gampang dong Kak nunggu janji. Nah kalau nunggu janji, kalau dikasih janji doang sih memang gampang ya adik-adik ya. Tapi ini Abraham dikasih janji yang sepertinya tuh gak mungkin banget adik-adik. Nah Abraham itu kan kaya, dia punya banyak sekali hewan piaraan, dia sangat punya harta yang banyak, tapi dia gak punya anak. Karena dia juga sudah tua, umurnya udah 75 tahun.
Dan istrinya sudah 65 tahun, sudah kakek-kakek dan juga sudah nenek-nenek. Dan mereka gak punya anak. Tapi Tuhan itu sayang sama Bapak Abram. Karena Bapak Abram ini taat, oleh karena itu Tuhan memberikan janji buat Abram. Yaitu Tuhan bilang, Abram kamu akan punya seorang anak. Hah, mana mungkin, aku kan sudah tua. Mungkin Abram bilang begitu. Tapi dia senang karena Tuhan akan kasih dia sesuatu yang paling dia tunggu-tunggu. Nah adik-adik, sekarang kita lihat cuplikannya berikut ini. Aku bersyukur untuk semuanya. Aku sudah nyaman. Tapi sampai sekarang aku belum punya keturunan. Sedangkan aku sudah tua. Siapa yang akan mewarisi semua ini? Percayakah engkau bahwa engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit? Engkau akan kujadikan bapa banyak bangsa. Tapi aku sudah tua. Istriku pun sudah tua. Tiada yang mustahil kalau engkau percaya, asal engkau menuruti perintahku. Nah adik-adik, tapi masalahnya adalah berapa lama ya dia sabar menanti janji Tuhan. Ternyata Tuhan tidak langsung memberikan Abram anak. Nih contohnya gini, misalnya Mingke, misalnya nih kamu dijanjiin sama papa kamu pengen dibeliin sepeda. Kan kamu gak punya sepeda kan? Enggak Kak, aku paling suka tuh sepeda. Iya, nah misalnya kamu dijanjiin sama papa kamu dibeliin sepeda. Kira-kira kamu pengennya sepedanya dikasihnya kapan? Besok Kak, besok. Besok? Wah, tapi kamu disuruh nunggu. Gak bisa, itu kan enak. Aku gak sabar punya sepeda. Ih, kamu harus nunggu dulu karena papanya kan harus kumpulin duit dulu. Aduh lama. Misalnya kamu disuruh nunggu 1 bulan, kamu sabar gak? Aduh Kak lama, gak bisa. 2 bulan? Apalagi, tambah lama. Ya kamu gak sabar, padahal cuma 2 bulan. Tahu gak adik-adik? Nah memang menunggu itu paling gak enak. Menunggu itu apalagi kalau kita udah dijanjiin, kita pengennya cepetan gitu. Mana Tuhan, mana? Tuhan kan udah janji, buru-buru dong. Kita maunya buru-buru. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah Abram dikasih janji sama Tuhan. Tetapi dia harus menunggu lama sampai 25 tahun adik-adik. Lama banget Kak. Iya lama banget. Wah lama banget adik-adik, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Wah aduh 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tuhan baru kasih anak buat Abram. Lama sekali. Tetapi Abram sabar dan puji Tuhan. Abram akhirnya mendapat keturunan dan Tuhan janji gak cuma kasih keturunan doang buat Abram. Tuhan janji gini, Abram kamu keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Coba banget Kak. Siapa yang bisa hitung bintang di langit? Coba Mingke kamu bisa hitung gak bintang di langit? Aduh gak bisa, kebanyakan. Banyak ya, ada 1, 2, kita lihat ke atas. Wah ternyata langitnya luas banget. Kita gak bisa hitung bintang adik-adik. Dan Tuhan bilang keturunanmu akan sebanyak pasir di tepi laut. Wah ini kakak bawa pasir nih. Coba Mingke, kakak minta tolong ya. Coba kamu hitungin ya pasirnya. Nih, coba hitungin berapa sih pasirnya, nanti kamu lapor sama kakak ya. Aduh, 1, 2, 3, 7, 8, sampai 1 juta, 20 juta Kak. Nah adik-adik, dia pasir tuh memang gak bisa kehitung. Siapa yang bisa hitung pasir? No, kita gak bisa hitung pasir, butirannya banyak banget. Tapi Tuhan janji kalau keturunan Abraham akan seperti banyaknya pasir di tepi laut. Wah banyak banget ya, janji yang besar, janji yang luar biasa banget. Tetapi dia harus menunggu sampai 25 tahun. Dan puji Tuhan Bapak Abram lulus ujian yang kedua. Karena dia sabar, dia menunggu janji Tuhan dan dia akhirnya punya anak. Ore tepuk tangan dong. Tapi umurnya udah berapa ya? Kan waktu dia terima janji 75 tahun. Terus dia menunggu sampai 25 tahun. Jadi berapa umurnya Bapak Abram? Aku tahu Kak, aku tahu. Berapa? 75 tambah 25 sama dengan 100. Iya betul. Jadi Abram punya anaknya yang pertama yang dijanjikan Tuhan itu adalah umurnya 100 tahun. Wow, walaupun udah 100 tahun yang penting Tuhan menggenapi janjinya ya. Nah adik-adik, ujian yang kedua Abram sabar menanti janji Tuhan. Nah ujian yang ketiga
ketiga, yang terakhir, yang paling berat adik-adik. Aduh, kira-kira Abram lulus gak ya? Abram lulus gak ya? Karena ini ujiannya berat banget. Nih, Abram disuruh sama Tuhan memberikan sesuatu yang sangat penting buat Abram. Sesuatu yang sangat berharga buat dia. Nih contohnya misalnya Mingke, kamu kan punya sesuatu yang berharga pasti kan. Kamu punya sesuatu yang kamu kayaknya senang banget kamu punya itu. Kira-kira kamu punya apa sih yang barang kamu paling sayangin? Aku lagi suka-sukanya sama handphone, Kak. Handphone, iya ya, handphone ya. Kalau di rumah kan kita pasti biasanya main handphone ya. Nah, misalnya handphonenya kakak mau minta dong, boleh nggak? Pinjam ya, Kak. Pinjam? No. Aku nggak mau pinjam, aku mau minta. Buat aku mau bawa pulang, boleh kan? Aku kasih yang lama, Kak. Handphone yang lama? No, handphone yang paling bagus dong. Masa kamu kasih handphone yang lama? Kakak gak mau dong. Wah, boleh gak? Bisa, itu kan punyaku. Boleh dong. Gak bisa. Boleh dong. Enggak. Nah adik-adik, memang susah untuk memberikan sesuatu yang penting buat kita. Sesuatu yang kita sayangin, sesuatu yang berharga buat kita. Tapi adik-adik, itu ujiannya yang paling berat. Yang Abraham diminta sama Tuhan untuk memberikan Ishak buat Tuhan. Ishak dikorbankan. Adik-adik, biasanya Abraham itu selalu mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Tuhan itu dengan kambing, dengan domba yang disembelih, kemudian dibakar. Dan itu menjadi persembahan buat Tuhan. Tapi hari itu Tuhan gak mau minta kambing, Tuhan gak minta domba untuk korban bakaran. Tapi Tuhan minta Ishak ganti domba menjadi korban bakaran. Wah, pasti ya. Kakak tahu pasti hatinya Bapak Abram tuh sedih sekali ya. Pasti aduh gimana ya. Kan aku sudah menantikan sudah lama. Ishak ini yang aku kasihi. Sudah lama sekali aku menantikan Ishak. Tapi Tuhan minta Ishak diserahkan. Kira-kira Abram lulus gak ya? Wah, Kak, harus lulus dong, kan sayang. Ya betul, puji Tuhan. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa keesokan harinya Abram langsung bangun pagi-pagi, dia bangunin Ishak. Ishak, ayo kita pergi ke sebuah gunung. Dan Tuhan sudah menunjukkan Gunung Moria. Di sana mereka harus Abram mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Wah, dan mereka berjalan hari itu, berjalan dan sampai ke bukit itu. Dan sampai di bukit itu, kemudian Ishak bertanya sama bapaknya, "Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Terus dombanya mana yang buat dijadiin korban bakaran?" Terus bapaknya dengan sedih tapi mungkin dengan percaya ya, bapaknya bilang, "Tuhan akan menyediakan." Adik-adik, tapi Ishak gak tahu kalau dia sebetulnya yang akan dijadikan korban bakaran. Kemudian Ishak diikat dan Ishak diangkat, ditaruh di atas mezbah untuk siap untuk menjadi korban. Tapi tiba-tiba adik-adik, waktu Ishak mau disembelih oleh bapaknya, tiba-tiba ada suara dari langit berkata, Abram, jangan kau apa-apain anak itu. Karena aku sudah melihat bahwa engkau taat sama aku. Ternyata Tuhan cuma menguji adik-adik. Itu cuma ujian yang dari Tuhan. Tuhan pengen melihat hati Abram. Abram ini benar-benar bisa gak sih mengasihi Tuhan lebih dari apa yang dia sayangi sendiri. Dan benar, tiba-tiba Abram mendengar suara ternyata ada kambing, ada domba yang tanduknya ternyata tersangkut oleh akar belukar. Dan kemudian Bapak Abram ambil dombanya dan dia pindahin ganti Ishak. Dan dia membakar korban itu ganti Ishak. Dan Ishak selamat. Puji Tuhan, tepuk tangan dong. Ternyata akhirnya Tuhan hanya menguji dan Abram lulus ujian. Ujian yang ketiga Abram lulus. Wah puji Tuhan, ujian yang berat adik-adik. Tapi walaupun di ujian seberat itu Abram selalu lulus ujian. Nah adik-adik, iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, kita belum menerima apa yang kita doakan. Tapi kita harus tetap percaya karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Aminin. Yuk kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh dengerin firman Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu seperti Bapak Abram. Dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tuhan, kami juga anak-anak Tuhan. Kami juga mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Tuhan itu baik buat kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca super ayat hari ini ya. Super ayat hari ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Yuk bareng-bareng ya. Kejadian 15 ayat ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah coba Mingke sendiri, kakak mau dengerin. Coba Mingke kamu baca. Aku bisa, Kak. Coba ya, 1, 2, 3. Kejadian pasal 15 ayat ke-6. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow, keren. Nah, sekarang adik-adik di rumah. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah adik-adik, saatnya kita challenge time. Yeay. Apa ya challenge-nya hari ini? Nah adik-adik, challenge-nya hari ini adalah nih, kakak mau cerita dulu kan sekarang kan udah lagi musim COVID ya kan, lagi pandemi kan. Kita gak bisa bebas keluar, kita gak bisa sembarangan ke mall, gak bisa jalan-jalan gitu ya. Nah tapi Tuhan itu tetap baik. Adik-adik percaya gak Tuhan Yesus baik? Walaupun situasinya gak baik, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Nah, challenge-nya adalah kalian bikin video di rumah ya, kalian rekam videonya itu tentang kalian ngomong apa sih yang kalian tuh kepengen banget lakukan pertama kali apabila COVID ini sudah berlalu. Nah, kalau misalnya COVID-nya udah berlalu nih, COVID-nya udah selesai ya, apa yang kalian pengen banget lakukan pertama kali? Nah, rekam jawaban kalian, kemudian kirim ke kakak Jitu Kids. Dan paling lama jangan lupa sampai seperti biasanya itu sampai hari Selasa jam 24.00. Jam 12 malam ya adik-adik, jangan sampai telat ya. Ikutin challenge-nya, seru banget nih, kakak tahu. Pengen banget melakukan sesuatu yang kalian pengen banget setelah pandemik ini. Nah adik-adik, saatnya kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, buat gereja kita, buat kakak-kakak Jitu Kids. Yuk kita sama-sama berdoa, siapkan hatimu. Tuhan Yesus, saya rindu berdoa untuk negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan menyertai para pemimpin bangsa kami. Saya berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran menteri dan semua penjabat pemerintahan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas apa yang kami makan, minum, dan pakai. Bapa, kami mendoakan Opa Niko dan Ibu Hermin serta keluarga besarnya Tuhan, supaya tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus, supaya dijagai dan dilindungi. Bapa, kami juga mau mendoakan Opa Himawan dan Ibu Natali serta keluarga besarnya Tuhan, supaya dijagai tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus, supaya juga dipakai Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Bapa, kami juga mau mendoakan kakak-kakak sekolah minggu supaya tetap sehat ya Tuhan, dijagai, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur, amin. Tuhan Yesus, Joel berdoa untuk keselamatan keluarga Joel dan semua miliknya dan semua milik teman-teman Joel. Tolong supaya keluarga mereka, teman-teman Joel juga diberkati. Tolong juga supaya keluarga kami bisa hidup dan tidak ada COVID lagi. COVID ini berhenti selamanya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Amin.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh ibadah Jitu Kids hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar terus jaga kami Tuhan untuk tetap setia, untuk kami tetap percaya, kami punya iman kepada Tuhan Yesus seperti Bapak Abraham. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan biar kami setia dan biar kami terus boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.